warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lebakwangi dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Lebakwangi yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan acara yaitu tentang aksi nyata pemaparan budaya positif guru penggerak. Nah, saya akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak, dan yang keempat penutup dan doa. Beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lebakwangi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah dan salam nama badu. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Koskosasi SPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN 2 Lebakwangi. Saya ucapkan terima kasih karena pertama telah mengganggu waktu kesibukan Bapak Ibu di kelas. Yang kedua, saya mohon izin karena Pak Ade selaku guru penggerak mempunyai satu program ya Pak Ade, yang di sana programnya harus disampaikan kepada kita selaku rekan sejawatnya. Apa keuntungan bagi kita, yaitu Pak Ade anu senagi diklat berapa bulan sekarang? 6 bulan. Sekarang baru ke bulan kedua dia sudah meraup materi lah gitu ya. Sekarang dia mau berbagi praktek baik kepada kita, ya kita syukur alhamdulillah. Dia yang capek, kita mah hanya menerima ilmu yang Pak Ade dapat dari diklat selama 1 bulan ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang Pak Ade dapat bermanfaat bagi dirinya, dan ilmu yang nanti Pak Ade transferkan kepada kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja paparan sambutan dari saya. Selebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang ketiga yaitu pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan amal baik dari Ibu Bapak semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada baginda alam Nabi Allah Muhammad SAW, lalu kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mudah-mudahan bisa belajar turut, taat dan patuh pada ajarannya, dan mudah-mudahan nanti di akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru sejawat di SD Negeri 2 Lebakwangi, saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru pada hari ini Sabtu tanggal 21 Juli 2023 saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif aksi nyata di modul 1.4 tentang pembelajaran saya di guru penggerak. Saya berdiri ya. Yang pertama ini ya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif dirancang oleh Koskosasi calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri 2 Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, latar belakang. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses menuntun, seorang guru harus berpijak pada nilai dan peran guru sehingga dapat mengantarkan peserta didik menuju nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
Hal tersebut dapat terwujud salah satunya dengan menerapkan budaya positif di kelas, dengan membimbing peserta didik untuk merumuskan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan perwujudan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan yang mereka inginkan dan percayai. Ketika motivasi intrinsik pada diri peserta didik sudah muncul, maka akan berdampak jangka panjang, yaitu mereka akan tetap berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan yaitu yang pertama, menerapkan disiplin positif yang merupakan kunci terwujudnya budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui pembiasaan dan keteladanan yang ditunjukkan semua warga sekolah. Yang terakhir, mewujudkan merdeka belajar, yaitu dengan diberikannya kesempatan pada peserta didik untuk mengemukakan ide dan gagasannya dalam merumuskan keyakinan kelas yang akan mereka jalankan. Tolak ukur yang saya ingin dapatkan yang pertama yaitu peserta didik dapat menerapkan keyakinan kelas baik di rumah maupun di sekolah. Peserta didik dapat menerapkan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan, paksaan, hukuman ataupun penghargaan. Terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara guru dan peserta didik. Terciptanya merdeka belajar yang ditandai dengan munculnya keberanian dan rasa percaya diri peserta didik dalam mengemukakan ide dan gagasannya untuk merumuskan keyakinan kelas yang akan disepakati dan dijalankan bersama. Lini masa tindakan yang saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait aksi nyata budaya positif dan penyusunan keyakinan kelas yang akan dilakukan. Yang kedua, melaksanakan diseminasi bersama rekan guru terkait pemahaman materi budaya positif dan proses penyusunan keyakinan kelas. Yang ketiga, berkomunikasi dan berkolaborasi bersama rekan guru untuk ikut membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi tidak hanya dilakukan oleh saya, ibu bapak guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 pun mari kita sama-sama belajar bersama untuk membuat keyakinan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Diawali dengan nilai-nilai yang diberikan oleh siswa, kita tanggapi dan kita sepakati bersama dan dijalankan oleh siswa di kelasnya masing-masing. Yang keempat yaitu menumbuhkan kebiasaan yang telah diterapkan pada aksi nyata sehingga dapat menjadi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, agar rencana aksi nyata ini dapat terrealisasi dengan baik dan hasilnya dapat bermanfaat serta mampu mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, di sini berarti saya akan melakukan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 2 Lebak Wangi. Oke, lanjut. Yang pertama, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Kospasasi SPD calon guru penggerak angkatan kedua, angkatan 8 SD Negeri 2 Lebak Wangi, Kabupaten Kuningan. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dengan memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, di sini ada profil pelajar Pancasila yang mana dimensinya itu ada 6 yang harus kita ingat dan harus kita pahami, kita laksanakan supaya karakter anak didik kita bisa sesuai dengan harapan dari profil pelajar Pancasila tersebut. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif.
kelima bernalar kritis, dan yang terakhir berarti mandiri. Itu profil pelajar Pancasila yang harus kita laksanakan di sekolah dan di kelas kita. Lanjut. Disiplin positif. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif di sini suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Jadi yang saya harapkan di sini, anak itu tertanam dalam jiwanya dengan ikhlas dan ridho. Tidak hanya harus disuruh oleh guru, tidak hanya harus misalkan diberikan ancaman ataupun misalkan hukuman. Secara tidak langsung sudah tertanam dalam diri siswa. Mari kita bersama-sama untuk menanamkan kepada anak didik kita supaya tertanam dalam jiwanya, yaitu budaya positif yang sering kita laksanakan di sekolah. Penerapannya yaitu membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsistensi serta pengendalian emosi yang baik. Intinya, bagi kita selaku guru, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita jangan sampai langsung menjudge atau menghukum. Analisa dulu, pahami dulu apa sebab akibatnya, kenapa anak bisa seperti itu. Jadi kebiasaan kita yang suka dilakukan, kadang-kadang ada anak yang melakukan kesalahan, kita langsung menjudge, memberikan hukuman. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kita tanya dulu, anak tersebut ajak ngobrol dulu, apa sebab akibatnya, kenapa kalian melakukan seperti itu. Jadi kita telusuri dulu, jangan sampai langsung memberi hukuman. Itu secara tidak bukan perihal yang baik bagi diri kita selaku tenaga pendidik. Kedepan, mari kita bersama-sama untuk melakukan budaya tersebut sehingga akan terasa nyaman dan nyaman di kelas atau di sekolah. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang kita di anak SD ya, kalau anak dimotivasi itu dengan adanya reward ya, anak dengan diberikan reward, anak akan semangat belajarnya. Maaf, dalam artian nanti kalau setiap saat kita memberikan reward, memberikan hadiah kepada anak, itu anak tersebut akan tergantungan, Bu. Secara tidak langsung nanti anak melakukan sesuatu itu karena apa? Ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah. Jadi tidak tergerak dalam hatinya untuk melaksanakan sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama, konsepnya yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini ada 3 cara, Pak ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi seperti tadi saya sudah berikan dari awal, jika anak didik kita melakukan kesalahan, kita jangan langsung memberi hukuman. Tetapi yang pertama, menstabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Tanya dulu, kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu? Apa alasannya? Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, misalkan kita tanya ke anak didik, nah, tadi kamu melakukan apa? Pak, saya melakukan ini ya. Itu apakah benar atau salah? Kalau anak secara terus-menerus kita berikan pendampingan atau arahan, maka dia akan menyadari, oh yang saya lakukan itu salah, Pak. Nah, kalau anak sudah menyadari kesalahannya, kita tinggal memberikan umpan balik, Pak. Memberikan refleksi pada anak tersebut. Nah, berarti kalau yang salah harus bagaimana? Apakah harus dilanjutkan atau harus dihentikan? Insya Allah dengan seperti itu anak dalam pikirnya akan berpikir dan akan sadar, oh bahwa tindakan yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan itu tidak baik, dan mereka punya inisiatif untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, di restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Kenapa? Ketika anak sedang melakukan keyakinan kelas, kan keyakinan kelas dibuat oleh anak.
dari anak oleh anak. Anak menuliskan keyakinan kelas di depan. Satu persatu semua siswa menuliskan keyakinan kelas. Kita bahas satu persatu. Si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Di akhir kita sebagai guru membuat kesepakatan bersama. Ambil kesepakatan keyakinan kelas yang mereka sudah tuliskan yang terbaik dan harus kita laksanakan. Jika misalkan contoh keyakinan kelasnya masuk tepat waktu jam 7.30, berarti siswa sudah berada di kelas 7.30. Di dalam kelas tidak boleh makan minum, berarti secara langsung siswa tidak boleh melakukan makan minum saat belajar. Yang ketiga misalkan budayakan kebersihan di kelas dan di luar kelas. Nah, jika misalkan ada anak yang melakukan di luar keyakinan tersebut, berarti kita akan tanyakan kepada anak tersebut, kenapa anak melakukan seperti itu? Berarti sudah di luar dari keyakinan ke kelas. Ya itu ya. Terus ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kelas kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika anak tersebut sudah kita ajak ngobrol, sudah kita misalkan stabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salahnya, menanyakan keyakinan lain. Nah, anak tersebut sudah akan berusaha memperbaiki. Dari hari kemarin berarti yang sekarang ada kesalahan, besok insya Allah mereka tidak akan mengulangi lagi. Itu yang kami harapkan dari pendidikan guru penggerak, bahwasanya kita harus menyebarkan budaya positif di sekolah. Semoga pembelajaran kita menjadi aman dan nyaman serta menyenangkan. Nah ini Pak Bu, Bapak Ibu, barangkali kita setiap anak melakukan kesalahan kita langsung beri hukuman. Nah ini ada definisinya Pak. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah kalau hukuman, itu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu secara terjadi tiba-tiba. Betul tidak? Kita memberikan hukuman pada saat itu berarti secara langsung pek. Oh si anak ini salah, langsung beri hukuman. Ternyata apa yang kita lakukan itu kurang sesuai. Konsekuensi sudah terencana Pak ya, atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh peserta didik dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan peserta didik sudah mengetahui dan sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dulu di kita ada yang namanya tata tertib. Ya, kan dulu ya ada peraturan tata tertib sekolah SD Negeri 2 Lebak Wangi. Siswa harus A, B, C, D. Guru, pendidik harus A, B, C, D. Itu namanya tata tertib. Berarti kalau sudah ada secara umum peraturan tata tertib, kita di kelas punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas antara siswa dengan guru kelasnya. Misalkan siswa kelas 1 dengan guru kelas 1-nya membuat keyakinan kelas. Kita belajar mau seperti apa ke depan. Buat dulu di awal keyakinannya mau seperti apa. Jadi nanti siswa ditanamkan oleh kita, diingatkan selalu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Restitusi. Nah, restitusi ini di program pendidikan guru penggerak itu merupakan suatu proses pendekatan dengan cara berdiskusi atau berdialog yang dijalankan pendidik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Ibu Bapak, kita di sekolah dituntut untuk belajar membentuk karakter siswa. Dalam artian dulu pada saat kurikulum 2013 ada yang namanya PPK ya, program penguatan karakter, yang sekarang profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Jadi intinya mari kita sama-sama Dewan Guru SD Negeri 2 Lebak Wangi belajar bersama, kompak bekerja sama untuk membentuk karakter anak didik supaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa salah,
Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Bapak Ibu ada yang paham tentang guru sebagai penghukum? Ada nggak ya? Jadi intinya kalau anak membuat kesalahan, kita langsung memberi hukuman. Berarti peran kita sebagai penghukum. Itu. Terus pembuat rasa salah bagaimana? Kalau misalkan ada kasus misalkan antara siswa A dan siswa B, siswa A itu misalkan sedang menulis di kelas, diganggu oleh siswa B, maka tugas kita sebagai guru harus seperti apa? Berarti kesalahan ada di siapa? Ada di si B. Harus bagaimana kita sebagai guru? Kita buat mereka menjadi merasa bersalah. Si B buat oleh kita sebagai guru merasa bersalah, mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Itu seperti itu. Terus guru posisi kontrol sebagai teman. Nah, berarti kita sebagai guru harus bisa sebagai teman kepada anak. Dalam hal apa? Ada yang tahu? Kita sebagai guru fungsinya sebagai teman. Nah, misalkan teman ngobrol, anak ada yang curhat, misalnya anak yang kelas 6 suka curhat, Pak, aku belajar di rumahnya seperti ini karena ibunya di Jakarta, ayahnya di sini, aku harus bagaimana Pak? Itu berarti anak sedang curhat. Kita berapa kontrolnya sebagai teman. Tolong, tetapi dengan satu etika, kesopanan, ya. Jadi saling menghargai, insya Allah kita sebagai guru pun harus bisa dan mampu menjadi teman bagi anak didik kita. Nah, yang kelima, keempat, sebagai pemantau. Anak didik sedang diberikan tugas oleh kita. Nah, kita berikan, silakan kerjakan. Misalkan ada tugas, kita pantau satu persatu. Nah, sudah sampai mana pekerjaannya, sudah sampai mana menyelesaikan tugasnya, kita pantau kegiatannya. Jadi kita memantau dari mulai masuk sampai dengan pulang sekolah, kita memantau gerak-gerik anak untuk dalam hal di kelas. Terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini berperan di dalamnya yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer, kita pun sebagai guru harus bisa sebagai manajer. Manajer di mana? Pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi ini misalkan siswa kelas 5, kita guru kelas 5 sebagai manajer bagi anak didik kelas 5. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita kepada tadi keyakinan kelas. Bagaimana sih keyakinan kelas itu? Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran. Cara merumuskan keyakinan kelas, guru meminta semua peserta didik untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Aturan yang telah ditulis kemudian diubah menjadi kalimat positif. Tentukan nilai kebajikan dari masing-masing kalimat positif tersebut. Jadi guru itu menugaskan anak didik membuat itu perilaku yang akan kita ikuti di kelas selama proses pembelajaran. Ya, lanjut. Nah, ini Pak contoh yang sudah saya lakukan di sini. Proses penyusunan keyakinan kelas yang pertama, saya berdiskusi dulu Pak. Pak Uya berdiskusi dulu dengan anak didik. Cara membuat keyakinan kelas kita paparkan dulu kepada anak didik sambil diskusi, sambil ngobrol panjang lebar dan kasih pemahaman, penjelasan yang lebih intens kepada anak didik bahwa keyakinan kelas itu seperti ini. Setelah anak didik berdiskusi, kita lanjutkan membuat peraturan kelas. Nah, setelah membuat peraturan kelas, maka kita yang terakhir merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Nanti apa yang sudah anak tuliskan tentang peraturan kelas, kita tempelkan di lembar tentang kesepakatan atau keyakinan kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6. Jadi yang ini kita pajangkan bupak di kelas. Dipajang di kelas, itu setiap anak mencatat. Misalkan di kelas 5 ada 30 siswa, berarti ada kertas post-it 30, yaitu saran pendapat yang dituliskan oleh anak didik. Kelas 6 ada 50, berarti ada 50 kertas post-it yang ditempel di kertas pelama, kita tempelkan di ruangan kelas. Itu merupakan satu contoh keyakinan kelas dan kita sepakati bersama supaya anak didik
bisa melaksanakannya dengan tanggung jawab. Nah, yang tadi saya sudah ucapkan di awal bahwa segitiga restitusi itu yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua di sini Pak validasi tindakan yang salah, yang ini berarti menanyakan keyakinan kelas. Nah, tahapan-tahapan segitiga yang pertama menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pribadi pun sering melakukan yang namanya kesalahan. Yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Caranya semua perilaku yang memiliki alasan, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan seperti itu. Seperti contoh, anak melakukan kesalahan, dia pasti punya alasan. Pak, dosi A-nya tadi ke saya seperti ini, tadi terjadi di kelas 4 seperti itu. Jadi anak melakukan kesalahan itu, dia pasti punya alasan. Kenapa saya melakukan seperti itu? Yang terakhir, berarti menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal dalam dirinya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Anak didik seperti itu ya. Lanjut, ya, contohnya tadi sudah dilaksanakan. Nah, ini berarti orang tua dan guru tidak bisa lagi berfungsi sebagai bos. Tetapi mereka harus memperoleh keterampilan menjadi pemimpin yang demokratis. Itu kata Rudolf Dreyer kan. Itu yang saya ambil dari buku dari modul 1.4 ya. Selanjutnya. Terakhir, barangkali itulah pemaparan aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri 2 Lebakwangi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penuntut dan doa. Diakhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yusuf. Terus? Ramli. Dika. Kemana? Oke. Izin ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Untuk kegiatan hari ini, Bapak akan membuat kesepakatan kelas. Tahu tidak? Kesepakatan kelas adalah berarti salah satu peraturan yang kita buat, yaitu dari siswa, oleh siswa untuk siswa. Yang membuat kesepakatan kelas adalah siswa dengan Bapak Ibu guru di kelas. Kita akan buat kesepakatan kelas. Nanti kalian tuliskan kesepakatan kelas kalian mau seperti apa. Kita ataupun Bapak sebagai guru kelas 4 akan melaksanakan bareng-bareng bersama kalian. Siap? Siap? Oke, nih kita di sini judulnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 4 SDN 2 Lebakwangi. Oke ya.
Kalian buatkan kesepakatan kelasnya ya. Ini Nabila, saya kasih warna hitam sama kuning. Tulis kesepakatan kelas kalian ya. Dita, kuning semua. Zahra, Zahra siapa Lola? Nih, tulis ya. Kuning semua. Ya, boleh ya. Nih, tulis ya. Penal hijau semua ya. Sandi, sok tulis kesepakatan kelas kalian. Azka sama warna ya ini. Iya. Dia hijau. Oke. Candy. Oke. Silakan ditulis. Oke. Dua-dua, satu orang dua ya. Ini. Ya, silakan tulis. Apa yang kamu inginkan di kelas ini dalam kegiatan mengajar ataupun belajar mengajar rupiah? Tuliskan. Berarti satu ini satu kesepakatan, ya. Silakan. Beri nama ya, beri nama. Ayo beri nama. Lukman, tulis kesepakatannya apa? Kamu mau apa? Belajarnya mau seperti apa? Ayo. Oke. Tulis ya. Ya, tulis. Saya kasih waktu 5 menit untuk menulisnya. Seorang dua. Ayo. Bawa dong, masih banyak. Dua. So, ayo. Tulis. Oh, bagus So, catat. Tulis Malik. Ayo. Iya, sok tulis. Kan ada dua. Kamu buat dua. Nama lagi Lukman. Renaldi tulis dua ya. Sandi tulis dua. Asia tulis dua ya. Ya. Erina udah? Satu lagi ya, tulis. Ayo coba. Sudah semua? Belum. Ayo. Malik. Ya, so. Dah? Mana? Iya, nanti ditempel aja. Udah ya? Udah semuanya dah? Nah, dia setelah udah? Oke. Oke, yang sudah silakan. Yang sudah tempel satu orang. Satu orang duduk, satu orang tempel. Bijarkan di sini. Sini berarti Nabila. Ya, so. Ambil. Oke, Sita. Sok, maju ya, nyambung. Berjalan sini aja, sini. Nah, oke, sok. Semuanya tempel. Alina, Indah, Zahra, ayo, semuanya tempel. Ayo, tempel. Perempuan dulu. Jangan apa-apa terbalik juga, sok. Ayo. Ya. Ya. Ayo, Zahra. Udah, kalau yang sudah boleh ke belakang. Lepas lagi, nggak apa-apa, ambil. Ya. Ini punya kalian lepas ya.
Nggak bisa ini ya. Ayo tulis lagi nanti tempel. Elsa maju. Ayo, coba. Sok tempel sebelah sini. Laki-laki sebelah sini. Oke, laki-laki. Iya. Sok tempel semuanya tempel. Yang benar, tempelnya. Ayo, seorang-seorang. Yo. Sudah, yo. Mana? Yang nempel, ganti ya. Kamu terbalik menulisnya. Yo, tulis lagi. Yang ini salin lagi, tulis lagi. Nih, tulis lagi dia. Udah, enak, pasang lagi. Udah, terus. Iya. Bawah. Nah, oke. Semuanya. Udah, yang tadi salah belum ya. Kali kan cepet nah. Oh ya. Ya, udah ya. Siap ya. Bapak akan bahas nih, siap. Semuanya tolong perhatikan teman. Yang pertama dari Nabila. Kata Nabila harus disiplin waktu. Paham nggak? Berarti kata Nabila harus datang tepat waktu. Oke, dia juga. Yang kedua, kata Nabila berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Terus kata kita mendengarkan penjelasan guru. Kata kita lagi duduk tegap. Ini lola menjaga kebersihan dan berpakaian rapi. Elina rajin membaca buku. Berdoa sebelum belajar. Mengerjakan tugas dengan tertib. Oke, ini Azka. Menjaga kebersihan kelas. Malik menjaga kebersihan kelas. Azka belajar dengan sungguh-sungguh. Lukman rajin membaca buku. Sandi kita harus melaksanakan piket kelas. Bagus. Dian belajar dengan tertib. Sandy belajar dengan benar. Oke. Nah, itu kesepakatan kelas yang kalian tulis. Maka dari itu mari kita sepakati. Halo. Mari kita sepakati kesepakatan yang telah kalian tuliskan. Pertama, kita harus disiplin waktu. Jadi masuk kelas jam 7.30. Tidak boleh kesiangan. Satu. Yang kedua, sebelum belajar harus berdoa. Oke. Yang ketiga, belajar harus sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan Bapak sedang menjelaskan materi, kalian harus mengikuti penjelasan atau mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Bu. Paham? Berikutnya di sini, jagalah kebersihan ke kelas. Setuju tidak? Coba kalau belajar di kelas, tetapi di kelasnya pada banyak sampah, banyak nyamuk, apakah kalian akan tenang, akan nyaman? Nah, jadi kita sepakati semua siswa harus menjaga kebersihan ke kelas. Terakhir, kita sebagai siswa harus bisa memanfaatkan waktu untuk membaca buku. Itulah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus kalian laksanakan. Betul? Paham? Kenapa? Kenapa kalian harus laksanakan? Ini adalah semua kesepakatan diambil dari kata-kata kalian. Hati nurani kalian. Berarti kita ingin semuanya belajar bersama untuk kemajuan diri kita sendiri. Siap? Siap melaksanakan keyakinan kelas? Siap tidak akan melanggar keyakinan kelas? Janji? Betul? Oke, nanti Bapak akan lihat bukti dari kalian. Benar tidak keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan oleh kita? Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini. Kenapa Asia datang kesiangan? Oh, nonton film. Nonton film apa? Oh, sampai jam berapa? Jam 11. Apa katanya? Perbuatan Asia bagus tidak? Kenapa? Karena begadang. Terus Asia ke sekolahnya gimana? Kesiangan ya. Jadi harus bagaimana? Jadi Asia di rumah harus bagaimana? Tidak diulang lagi. Benar. Mau nggak usah melekan ya di rumah ya. Siap ya? Belajar yang baik ya. Ingat sekolah masuk jam 7.30. Tadi Azka kesiangan. Bapak mohon Azka jangan mengulangi lagi. Siap? Yakin? Jujur? Oke, terima kasih. Silakan pulang. Aku menyesal karena menonton film sampai larut malam dan aku tidak akan mengulangi itu kembali. Nabila, kenapa? Mau kontrol diambil lagi, Pak. Oke. Nanti setelah selesai ke kantor ya. Oke. Nah, katanya ya, kenapa tadi kamu melakukan apa? Buang sampah, Pak. Buang sampah. Kemana? Kenapa enggak? Ke lapangan. Bagus itu teh. Enggak, Pak. Kenapa kamu buang sampah ke lapangan? Kenapa ya? Seharusnya kemana buang sampah? Tong sampah. Ke tong sampah. Jadi perbuatan kamu gimana itu teh? Tidak baik. Tidak baik. Kalau yang tidak baik, apakah harus dilanjutkan atau bagaimanakan? Tidak dilanjutkan. Oke, jadi kesimpulannya apa? Sementara kan kesepakatan kelas kita, buanglah sampah pada Tempatnya. tadi Nabila membuang sampah ke mana? Kenapa? Ke lapangan. Jadi ke depan Nabila tidak boleh mengulangi lah. Lagi. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Janji? Janji. Oke, terima kasih ya. Silakan pulang ya. Aku menyesal telah membuang sampah sembarangan. Aku telah melanggar kesepakatan kelas 4. Aku tidak akan mengulangi lagi perbuatan aku yang tidak bagus ini.